Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah kerajaan Amurru. Amurru adalah kerajaan Amori yang didirikan sekitar 2000 sebelum Masehi, di wilayah yang mencakup Suriah Barat dan Barat Laut saat ini dan Lebanon Utara. Penduduknya berbicara dalam bahasa Amori, bahasa Semit Barat Laut awal yang telah punah yang diklasifikasikan sebagai dialek Ugaritik paling barat atau khusus Amori. Kerajaan berbagi nama dengan dewa Eponyous Amurru. Namun, hubungan yang tepat antara keduanya tidak jelas, karena dewa Amurru berfungsi sebagai personifikasi ilahi orang Amori dan stereotip mereka terhadap penduduk Mesopotamia dan bukan dewa Amori. Amurru pertama kali disebutkan pada milenium ketiga sebelum Masehi sebagai penunjukan geografis untuk barat dari Mesopotamia. Teks-teks dari Ebla juga mengacu pada sebuah tempat yang dieja Martu, dengan sumber-sumber pada abad ke-24 sebelum Masehi menyebutkan seorang Raja Martu. Nama Amurru muncul pada periode Asyur kuno sebagai penunjukan geografis, seringkali dengan awalan penentu ketuhanan, yang memiliki kemiripan dengan bagaimana dewa Asur dan kota Asur secara bebas bertukar dalam teks-teks Asyur kuno. Arsip Mari juga menyebutkan Amurru, yang mungkin merupakan nama sebuah federasi. Akhirnya, setelah ekspansi Mesir ke Suriah, Amurru menjadi unit geopolitik yang terdefinisi dengan baik antara Orontes Tengah dan Levant Tengah. Dokumentasi terperinci tentang kerajaan Amurru terutama berasal dari sumber-sumber dari Mesir dan Ugarit. Pemimpin Amurru pertama yang didokumentasikan adalah Abdi Ashirta, yang menyatukan Habiru dan membawa sebagian besar Amurru di bawah kekuasaannya melalui penaklukan. Hal ini mendorong Ribhadda, Raja Gubla, untuk mengirimkan serangkaian surat kepada Amenhotep III meminta intervensi. Ribhadda juga mengklaim bahwa Abdi Ashirta berkonspirasi dengan Raja Mitanni, meskipun hal ini kemungkinan dibuat untuk mendapatkan dukungan dari Mesir. Sementara itu, Abdi Ashirta menyebut dirinya sebagai gubernur Amurru yang menjaga kepentingan Mesir, mungkin karena Mesir tidak mengakui Amurru sebagai negara yang sah. Setelah kematian Abdi Ashirta, Sumur, benteng Mesir di daerah tersebut, direbut oleh putra Abdi Ashirta. Penerus Abdi Ashirta, Aziru, terus menjadikan dirinya sebagai gubernur Amurru untuk Mesir. Aziru juga mengirimkan serangkaian surat ke Mesir, yang kronologinya masih diperdebatkan. Selama masa pemerintahannya, Akhenaten berulang kali meminta kehadiran pribadinya di Mesir, yang berulang kali dia tunda, mengutip kehadiran orang Haete di Nuhase dan ketakutan akan tindakan orang Haete terhadap Amurru. Utusan Aziru ke pengadilan Mesir berulang kali ditahan atau ditunda, dan tak lama kemudian Aziru sendiri, yang akhirnya berangkat ke Mesir, ditahan juga, dengan desas-desus beredar bahwa dia tidak akan pernah keluar dari Mesir. Akhirnya, Aziru kembali ke Amurru, dan segera membelot ke Raja Haete Suppiluliuma pertama. Sekitar waktu ini, Aziru menandatangani perjanjian dengan Nikmadu, Raja Ugarit. Seti I, Fir'aun kedua dari dinasti ke-19 Mesir, bertujuan untuk memulihkan otoritas Mesir atas Levant, meluncurkan kampanye militer dan membawa Kades dan Amurru kembali ke bawah pengaruh Mesir. Amurru kemudian berpartisipasi dalam pertempuran Kades di pihak Mesir. Setelah pertempuran Kades, Amurru dibawa kembali ke pasukan Haete oleh Muatali II, di mana Raja Benteshina dianggap bertanggung jawab atas pemberontakan tersebut dan disingkirkan dari tahta dan kemudian digantikan oleh Shapili, meskipun Benteshina mungkin tidak memiliki banyak pilihan ketika dia menyerah ke pihak Mesir. Belakangan, di bawah Urhiteshub, Benteshina dikembalikan ke tahta Amurru mungkin dengan dukungan paman Urhiteshub, Hattusili III, karena ia kemudian mengambil pujian atas tindakan tersebut. Hattusili juga berjanji kepada Benteshina bahwa, terlepas dari pemberontakan di masa lalu dan penaklukan kembali oleh pasukan Haete, dia akan terus menikmati persyaratan yang diberikan kepada Aziru dan dipastikan bahwa penggantinya akan mempertahankan tahta. Perjanjian serupa dibuat untuk Shausgamua oleh Tudalia IV, yang juga menekankan kesetiaan dan kesetiaan, mungkin karena merasa tidak aman dengan tahta dan kehidupannya karena ayahnya, Hattusili, adalah seorang perampas kekuasaan. Selain itu, Shausgamua seharusnya memberlakukan larangan perdagangan dengan Assyria, karena Assyria dan Hatti sedang berperang.
Mungkin kejadian paling terkenal dari pemerintahan Shaus Gamua adalah perceraian antara saudara perempuannya dan Amistamru II, Raja Ugarit. Kasus tersebut melibatkan Tudalia sendiri dan Initeshub, Raja Karkemis, yang keduanya terkait dengan saudara perempuan Shaus Gamua karena perkawinan campur antara keluarga kerajaan Haete dan Amorid. Amistamru tidak pernah merinci apa sebenarnya kejahatannya, hanya mengatakan bahwa dia menimbulkan masalah dan bermaksud untuk menyakiti. Perceraian itu akhirnya diselesaikan dan dia kembali ke Amurru dengan mahar aslinya. Namun, Amistamru kemudian menuntut ekstradisinya ke Ugarit, yang melibatkan campur tangan Raja Haete dan Raja Karkemis. Ekstradisinya diputuskan dan kompensasi untuk Shaus Gamua diputuskan pada 1.400 shikal emas. Referensi kekerajaan Amurru menghilang bersama dengan negara Haete dan Ugarit, dan mungkin Amurru juga jatuh sekitar akhir zaman perunggu. Istilah Amurru terus digunakan sebagai sebutan geografis baik untuk wilayah barat secara umum maupun untuk wilayah yang lebih spesifik di mana kerajaan Amurru pernah berada. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.